Halo, selamat siang anak-anak. Halo, sudah bisa dengar suara Ibu? Bisa ya? Kedengeran ya suara Ibu? Oh ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Ya, kita akan melanjutkan materi kita tentang hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, untuk materinya sebentar ya, Ibu share screen dulu. Ya. Share screen. Nah, ini dia. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pertidaksamaannya. Kalau pertidaksamaan itu kan hanya satu ya. Satu bentuk pertidaksamaan. Kalau sistem, namanya sistem itu berarti terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Dengan variabel-variabelnya dalam setiap pertidaksamaannya itu sama. Misalnya variabelnya yang pertidaksamaan pertama itu ada X dan Y, berarti di pertidaksamaan yang kedua juga ada X dan Y juga. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau hanya satu seperti ini kan namanya pertidaksamaan ya. Nah, di sini ada dua. Nah, makanya disebut sebagai sistem. Nah, yang ini juga sama. Ini ada tiga. Ini juga sistem. Ini juga ada dua sistem. Ini juga ada tiga sistem. Lalu yang seperti ini disebut pertidaksamaan dua variabel juga? Iya, ini juga termasuk pertidaksamaan dua variabel ya. Tapi apa namanya? Ini huruf X, variabel X-nya itu koefisiennya 0. Jadi sebenarnya bentuk pertidaksamaannya ini gini, 0x ditambah y lebih dari 2. Nah, karena ini koefisiennya 0, maka di sini tidak dituliskan. Ya. Jadi hanya dituliskan y lebih dari 2. Begitupun dengan yang ini, yang x kurang dari sama dengan 6. Sama ya. Jadi sebenarnya ini juga, sebentar. Ini juga x plus 0y kurang dari sama dengan 6. Tapi karena ininya 0, tidak ditulis, sehingga yang ditulis hanya x kurang dari sama dengan 6. Gitu. Oke, itu sedikit perkenalan ya tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita akan menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Minggu lalu kita sudah menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Kalau sekarang kita akan menentukan sistem, menentukan penyelesaian dari sistem. Nah, sebenarnya caranya sama. Jadi untuk menentukan penyelesaian sistem, itu bisa kita selesaikan masing-masing pertidaksamaannya. Nah, contohnya gini, di sini kita bisa lihat. Misalnya menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ada dua, ada ini dan ini ya. Nah, langkah yang pertama sama dengan minggu lalu, kita lihat dulu garis batas. Kita gambar dulu garis batasnya. Menggambar garis batas dari masing-masing pertidaksamaannya. Jadi caranya kemarin yang pertama itu kita rubah dulu tanda pertidaksamaannya ini ya. Nah, ini menjadi sama dengan.
Kemudian, perhatikan aturan menggambar garis pembatas. Nah, perhatikan lagi ya, aturan menggambar garis pembatas. Kalau dia ada sama dengannya, kan ini ada kurang dari sama dengan, berarti garisnya utuh. Tapi kalau yang satunya kan cuma lebih dari, nggak ada sama dengannya ya. Berarti garisnya putus-putus. Kemudian, langkah yang kedua, kita bisa menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Dengan cara apa? Dengan cara uji titik. Uji titik, kita bisa ambil sebarang titik di luar garis pembatas dari garis pembatas yang sudah kita gambar tadi. Nah, ini dan ini. Nah, setelah itu, titik ujinya tadi disubstitusikan ke pertidaksamaan awalnya. Nih, ya, dan ini. Oke. Kemudian ada dua kemungkinan hasil. Hasilnya bisa benar. Kalau dia benar, maka itu penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik. Tapi kalau ini tadi kalau benar ya, kalau salah, maka penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik. Ya. Nah, itu dengan cara uji titik. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan cara memperhatikan tanda ketidaksamaannya. Nah, kita bisa lihat tabel di sini. Nah, di sini ada kalau pertidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, yang pertama ini dulu ya. Dan ketika nilai A-nya, A itu adalah koefisien dari X, A-nya lebih dari 0, maka nanti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis pembatasnya. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, dalam artian A-nya itu nilainya negatif ya. Misalnya gini, negatif 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 10. Misalnya gini. Nah, ini kan negatif nih. Nah, berarti penyelesaiannya nanti ada di kanan garis pembatasnya. Ya, kalau A-nya kurang dari 0. Kemudian untuk yang AX plus BY lebih dari dan lebih dari sama dengan, sama ya, kita lihat untuk A-nya lebih dari 0, maka ada di kanan, ini kebalikannya. Kalau tadi A lebih dari 0 ada di kiri, kalau ini ada di kanan. Terus untuk A-nya kurang dari 0, ada di kirinya, kebalikannya. Lalu untuk yang ketiga, bentuk ketiga ini AY kurang dari C. Ini contohnya misalnya Ibu punya Y kurang dari 3 atau Y kurang dari sama dengan 5. Nah ini contoh pertidaksamaannya. Kalau A-nya lebih dari 0, ya, A-nya di sini koefisien dari Y-nya. Ya. A-nya lebih dari 0, maka penyelesaiannya ada di bawah garis AY sama dengan C. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, maka penyelesaiannya ada di atas garisnya. Lalu yang ini ketika lebih dari dan lebih dari sama dengan. Nah, bisa diperhatikan ya. Nah, kalau A-nya lebih dari 0 ada di atas, kalau A kurang dari 0 ada di bawah. Nah, sebenarnya kalau cara dengan memperhatikan daerah ini bisa kita lakukan untuk mengecek jawaban dari cara uji titik yang pertama sudah benar apa belum gitu. Ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya bagaimana caranya kita lihat di pembahasan soalnya ya. Nah, ini kita lihat dulu langkah ketiga. Langkah ketiga kita bisa menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dengan daerah penyelesaiannya itu adalah irisan, ya. Irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Di sini ada contoh-contoh simple ya. Contohnya di sini ada dua pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan yang pertama, ini yang kedua. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama ternyata ketika digambarkan itu hasilnya yang ini. Ya. Daerah penyelesaiannya warna biru. Kemudian untuk yang kedua, ini ternyata daerah penyelesaiannya warna pink. Nah, karena dia mau cari penyelesaian dari sistem, jadi dari keduanya kita cari irisannya. Irisannya berarti yang kena warna biru dan warna pink. Yang mana? Oh, yang bawah ini. Ya, yang bawah nih. Nah, ini bagian ini. Gitu. Jadi, contoh simpelnya seperti itu. Cari dulu masing-masing daerah penyelesaiannya, baru kita cari irisannya. Nah, begitu pula untuk contoh yang kedua ini. Sama ya. Nih, untuk pertidaksamaan yang pertama ini. Ini pertidaksamaan yang kedua ini. Nah, sekarang kita cari irisan yang warna biru dan warna pink yang mana? Oh, yang ini. Yang sebelah sini. Ya kan? Gitu. Nah, berarti
daerah penyelesaiannya adalah irisan dari masing-masing pertidaksamaan gitu ya. Itu untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada membahas soal karena minggu lalu sudah bahas dua jenis soal. Sekarang kita bahas soal contoh soal yang ketiga. Ya. Di sini ada sistem pertidaksamaan dengan 3 buah pertidaksamaan ya. Ada 3. Karena pembahasannya di bawah, Ibu mau tulis pertidaksamaannya lagi di sini. X min 2Y kurang dari min 2. Kemudian 2X lebih dari sama dengan Y. Dan Y kurang dari sama dengan 4. Nah, ada 3. Kita lihat sini. Jadi, langkah pertama sama ya. Dengan yang tadi Ibu jelaskan. Dan minggu lalu juga kita sudah bahas. Jadi yang pertama adalah menggambar garis pembatas. Garis pembatas, jadi ini pertidaksamaannya dirubah dulu jadi sama dengan ya tandanya ya. Nah ini dirubah dulu jadi sama dengan. Nih, jadi sama dengan. Jadi sama dengan. Jadi sama dengan ya. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Sebenarnya ini bebas ya. Tidak melulu harus mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang penting kita tahu 2 titik dan bisa dihubungkan menjadi sebuah garis gitu ya. Nah, kenapa di buku tuh rata-rata pakai titik potong supaya lebih memudahkan kalian ketika menggambar gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita masukkan titik potong dengan sumbu Y ya. Sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaannya ini tadi. Ke X min 2Y sama dengan min 2. Nah, kemudian nilai X-nya, nih nilai X-nya kita ganti dengan 0. Jadi di sini kita punya 0 dikurangi 2Y sama dengan min 2. Nah, 0 dikurangi 2Y kan hasilnya min 2Y. Nih ya, min 2Y sama dengan min 2. Sehingga kita punya nilai Y-nya kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Ya. Min 2Y dibagi min 2 jadinya Y. Min 2 dibagi min 2 jadinya 1. Jadi kita punya Y sama dengan 1. Sedemikian sehingga kita punya titiknya adalah 0,1. Dari mana 0,1? Tadi kan X-nya sama dengan 0. Kalau mau nuliskan titik itu kan X dulu baru Y. X-nya tadi 0. Y-nya ketemu 1. Ya. Jadi 0,1. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua kita cari perpotongan dengan sumbu X. Kalau perpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan sama ke sini, ke persamaannya. Ganti nilai Y-nya dengan 0. Jadi kita punya di sini X dikurangi 2Y kan ya harusnya ya. Tapi Y-nya kita ganti dengan 0. X dikurangi 2 kali 0 sama dengan negatif 2. 2 kali 0 itu 0. Jadi kita punya X dikurangi 0 sama dengan negatif 2. Sedemikian sehingga kita punya X sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita punya X-nya negatif 2, tadi Y-nya 0. Nah, menuliskannya sama ya. Jadi, X, Y. X-nya min 2, Y-nya 0. Sedemikian sehingga kita punya titiknya min 2,0. Ya. Terus, karena pertidaksamaannya tadi tandanya kurang dari aja, nggak pakai sama dengan, maka garisnya kita buat putus-putus. Ya. Oke, kemudian yang kedua di sini ada 2X sama dengan Y. Nah, ini Ibu coba ganti bentuknya di sini. Kan ini 2X sama dengan Y. Ibu coba ganti jadi 2X min Y sama dengan 0. Boleh diganti, boleh tidak. Ya. Sama, kita cari dulu titik potong dengan sumbu Y. Kita buat X-nya sama dengan 0. Jadi kita punya di sini 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan 0. Nah, 2 kali 0 kan 0. Nih ya. 0 dikurangi Y, jadinya kita punya min Y. Min Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian kita punya titiknya berarti 0,0. Terus yang kedua, Ibu pakai Y-nya sama dengan 2. Kenapa nggak pakai Y sama dengan 0, Bu? Nah, gini ceritanya, ini kasus khusus ya. Jadi, kalau tadi mau pakai Y-nya sama dengan 0 juga, Ibu buat di sini ya. Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaannya, berarti kan dapat 2X min 0 sama dengan 0.
Kemudian 2X sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 0. Lah, ketemunya jadi 0,0 lagi. Padahal tadi di sini udah ketemu 0,0. Kan titik yang sama, nggak bisa dong dibuat garis. Nah, makanya di sini Ibu coba pakai Y-nya yang lain. Nah, kalau kalian lihat di beberapa buku sumber, itu ada yang kalau mau gambar garis itu pakai tabel. Jadi tabel gini, ya kan? Nah, terus XY, nah ini misalnya X-nya mulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2. Nah, ini disubstitusikan ke persamaannya gitu ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya 2. Kalau X-nya 2 berarti 2 kali 2, 4. Dan seterusnya. Tapi yang kita butuhkan di sini sebenarnya hanya 2. 2 titik saja sudah cukup. Ya, gitu. Nah, di sini, oh tadi di sini Ibu contohnya pakai yang ini ya, yang 2 ya. Oh, sorry. Oh ini, yang Y-nya 2 ya. Y-nya 2 ternyata ketemu X-nya sama dengan 1. Jadi titiknya ada di 1,2. Nah ini 1,2. Lalu perhatikan lagi pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya tadi kan kurang dari sama dengan. Maka garisnya utuh. Ya. Lalu untuk pertidaksamaan yang ketiga, yaitu untuk persamaan yang ketiga, yaitu Y sama dengan 4. Nah, kita lihat di sini. Ibu kasih tahu trik untuk menggambar cepat garis X sama dengan K dan Y sama dengan H. Ini kalau X sama dengan K kan gini. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kalau garis X sama dengan, itu akan sejajar dengan sumbu Y. Ini ya. Nah, ini garis X sama dengan K. K-nya bisa nilai berapapun. Mau nilai, ini K-nya di sini. K-nya mau nilai 2 misalnya ya. Misalnya gini, X sama dengan min 2. Kalau X sama dengan min 2 berarti kan gambarnya jadinya, bentar. X-nya min 2 di sini ya. Min 2 kan ada di sebelah kiri. Sumbu Y. Berarti gambar garisnya nanti gini. Nah. Ini kasih warna lain nih. Nah, ini. Itu. Tapi kalau garis Y sama dengan H, ya. Garis Y sama dengan H itu kebalikannya dari X sama dengan K. Kalau tadi sejajar dengan sumbu Y, kalau yang garis Y sama dengan H sejajar dengan sumbu X. Gitu. Misal ibu mau gambar Y sama dengan 5. Kayak gini. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini 5 ada di sini. Berarti kita gambar garisnya gini. Nah, Y sama dengan 5. Dan seterusnya. Kalau negatif berarti ada di bawah. Misal ibu mau Y sama dengan min 1. Misalnya sini min 1. Berarti gambar garisnya gini. Nah, Y sama dengan min 1. Dan seterusnya. Yang lain-lain. Nah, ini juga gitu. Ini ibu pakai titik ya. Y sama dengan 4 berarti kan artinya X-nya sama dengan 0. Ya. Kalau secara cara lain, ketika Y-nya sama dengan 4 berarti X-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 5 berarti X-nya sama dengan 0. Maka kita punya titik 0,4. Garis yang terbentuk adalah garis horizontal mendatar sejajar dengan sumbu X. Nah, karena pertidaksamaannya ada sama dengannya, maka garisnya utuh. Oke, sekarang kita coba gambarkan ke dalam bidang kartesius. Yang pertama ada 0,1 dan min 2,0 ya. Untuk yang bagian yang pertama nih, yang sebelah sini. 0,1 ada di sini, min 2,0 ada di sini. Tarik garis, putus, putus. Ya. Kemudian yang kedua ada titik 0,0 dan 1,2. 0,0 di sini, 1,2 di sini. Tarik garis, utuh. Yang ketiga, apa tuh tadi? 0, ini ya. Ini garis Y sama dengan 4. Nah, tarik garis utuh karena ada sama dengannya. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah pertidaksamaannya, daerah penyelesaiannya. Ya. Kita perhatikan di sini, sebenarnya ada di sebelah sana, cuman Ibu mau jelasin yang pakai ini dulu. Kita bisa menggunakan namanya titik uji. Ya. Bentar. Ibu minimize dulu. Nah,
kita bisa pakai namanya titik uji. Titik uji di luar garis batasnya. Ya, untuk garis yang pertama dulu, yang pertidaksamaan yang pertama tadi kan apa sih yang pertama tuh? X min 2Y kurang dari min 2 ya. X min 2Y kurang dari min 2. Nah, ini kita pakai titik di luar garisnya. Misal mau pakai titik berapa? Misal di luar garisnya tuh ada ini ya. Misal mau pakai titik ini di sini. Nah, 0,3 misalnya. Bebas ya ini, yang penting ada di luar garisnya. Misal mau pakai 0,3, masukkan, substitusikan. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 3. Kurang dari min 2. Berarti kan ini 0 dikurangi 2 kali 3, berarti 0 dikurangi 6 ya, sama aja ya. Min 6 kurang dari min 2. Benar atau salah? Benar. Maka daerah penyelesaiannya, ada yang raise hand? Boleh kalau mau bertanya? Halo, ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin sebelum Ibu lanjut? Nggak ada? Oke, lanjut. Karena ini bernilai benar, ya, maka daerah penyelesaiannya ada di titik tadi. Jadi yang memuat titik, nanti ke sana. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Karena titik 0,3 kan ada di sini ya. Nah, arsir ke sana. Tuh. Terus untuk yang kedua, pertidaksamaan yang kedua tadi apa? 2X lebih dari sama dengan Y. Yang kedua, 2X lebih dari sama dengan Y. 2X lebih dari sama dengan Y, garis yang kedua yang ini ya. Ini yang warnanya nomornya merah nih, yang ini. Nah, misal mau pakai titik yang sama, mau pakai 0,3. 0,3 kan ada di luar garisnya. Jadi boleh dipakai. Masukin. Berarti 2 kali 0 lebih dari sama dengan 3. 2 kali 0, 0. Lebih dari sama dengan 3. 0 lebih dari sama dengan 3. Nilainya benar atau salah? Ada yang tahu? 0 lebih besar dari 3, betul? Halo, ini kok nggak ada suaranya? Halo? Wah, ternyata ini ya, yang online ini juga antara tidak memperhatikan atau memang kurang paham dengan maksud Ibu. Ayo, ada yang tahu 0 lebih besar dari 3, betul atau salah? Betul. 0 lebih dari 3, betul? Sejak kapan 0 lebih dari 3? Salah. Nah, salah. Salah. Ya. Salah ya. Berarti kalau dia salah, dari garis ini, garis yang warna ungu nih, yang Ibu lingkarin nomor 2, itu yang diarsir itu yang sebaliknya. Ya. Jadi kan tidak memuat titik uji. Bukan daerah sana. Ini bukan daerah penyelesaian yang warna biru ini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang sebaliknya. Karena tadi ketidaksamaannya bernilai salah. Berarti kan ke sini. Kemudian yang terakhir tadi Y kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk Y kurang dari sama dengan 4, ini kalau kurang dari, namanya kan gini ya, Y sama dengan 4 kan garisnya ini. Ini yang warna, yang hitam nih. Nah ini nomor 3, garis nomor 3. Karena kurang dari 4, ya, kurang dari sama dengan 4, misal mau pakai titik. Boleh deh kalau mau cek pakai titik. Misal mau pakai titik 0,3. 0,3 masukin. Karena X-nya kan nggak ada ya, cuma Y-nya aja yang kita substitusi. 3 kurang dari sama dengan 4. 3 kan benar ya, kurang dari sama dengan 4. Kurang dari 4, betul ya. Berarti daerah yang diarsir itu yang ke bawah. Bentar, Ibu ganti warna dulu. Nah ini, yang ke bawah sini. Ini daerah penyelesaiannya. Nah sekarang yang kena daerah, yang kena arsir 3 kali, karena tadi ada 3 pertidaksamaannya, coba. Misal ibu kasih nomor di sini. Ada yang bisa menentukan atau tidak mana daerah penyelesaiannya. Ini nomor 1, ini nomor
Sebelah. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5 sini. Mana daerah penyelesaiannya? Ada yang bisa menjawab? 3. Nomor 3, betul sekali. Nomor 3. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah irisan ya. Irisan dari ketiga ini tadi, ketiga pertidaksamanya tadi, DP-nya ada di sini. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Coba, benar nggak nomor 3? Ya benar ya. Tadi di sebelah sini. Daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini. Gitu. Oke. Nah, kemudian di sini Ibu berikan alternatif cara lain. Cara lain untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kalau tadi yang diarsir itu kan yang termasuk daerah penyelesaiannya, yang memuat titik uji, ya. Bukan memuat titik uji, yang termasuk daerah penyelesaian yang kita arsir, yang warna merah, yang warna kuning, yang warna biru. Ini kan daerah-daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaannya. Nah, di beberapa buku sumber atau di internet mungkin kalian nanti akan menemukan cara lain untuk menentukan daerah penyelesaian, yaitu dengan cara mengarsir yang bukan daerah penyelesaian. Bentar. Mengarsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, sebenarnya Ibu lebih suka dengan cara ini. Cuman karena tadi baru perkenalan ya, jadi Ibu berikan cara yang biasanya ada di buku. Nah, kenapa Ibu suka dengan cara ini? Karena gini, kalau kalian menggunakan arsir yang mengarsir daerah yang penyelesaiannya nih, kalau ngarsirnya pakai misalnya warna hitam semua ya, nanti bingung tuh. Mana Bu yang teriris gitu. Nanti akan bingung seperti itu. Beberapa siswa Ibu temukan kebingungan ketika menentukan irisan daerahnya. Nah, makanya Ibu di sini memberikan tips atau cara lain. Tapi ini bebas ya, mau pakai cara tadi, mau pakai cara ini. Yang diarsir di sini yang bukan daerah penyelesaiannya. Kita lihat di di garis nomor 1. Kalau tadi yang diarsirkan yang sebelah sana ya, karena yang termasuk daerah penyelesaian. Tapi kalau ini yang diarsir yang bukan daerah penyelesaiannya, jadi yang warna biru. Yang warna biru ini. Kemudian untuk garis yang nomor 2 juga sama. Kalau tadi yang diarsirkan ke sini. Nah, kalau sekarang kita balik yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Begitu juga dengan garis nomor 3. Kalau tadi yang diarsir ke bawah. Nah, kalau sekarang yang diarsir yang ke atasnya. Nah, kalau menggunakan cara ini, kita nanti kelihatan mana daerah yang tidak kena arsiran sama sekali. Nah, yang tidak kena arsiran sama sekali itu ada di tengah sini ternyata. Nah, jadi kelihatan langsung, nggak arsirannya tidak bertumpuk-tumpuk gitu. Kalau yang tadi kan arsirannya harus bertumpuk-tumpuk ya. Yang kena tumpukan 3 kali ternyata ada di situ. Kalau ini yang tidak kena tidak kena arsiran sama sekali. Seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk contoh nomor 1. Oh ya, untuk video yang minggu lalu belum Ibu upload ya di YouTube ya, karena ada gangguan kemarin itu. Nanti coba sekalian sama yang ini ya. Akan Ibu upload berbarengan. Jadi mohon untuk ditunggu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu nomor 1. Halo? Kalau tidak ada pertanyaan bisa dijawab tidak. Kalau ada pertanyaan bisa jawab. Ayo, masa nggak ada suaranya? Pada kemana nih? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Belum ada, Bu. Tidak, Bu. Enggak ada. Tidak, Bu. Di sini nanti kalau misalnya Zoom keluar ya, tolong masuk lagi ya, karena masih ada waktu kita. Oke, untuk contoh yang nomor 2, ini caranya nanti sama dengan yang nomor 1. Cuman di sini Ibu mau coba menjelaskan menggunakan GeoGebra. Ya, ada yang pernah tahu menggunakan GeoGebra? Nah, ini tadi nomor 2 ya, soalnya ini. Pertidaksamanya di sini. Nanti modulnya Ibu upload ya, karena tadi lupa mau ngupload dulu.
Nah, ini soal yang nomor 2. Nomor 2. Nah, sekarang caranya gini. Kita coba buka dulu GeoGebra-nya. Nah, nih. GeoGebra online aja yang paling atas nih. Kita bisa buka sini. Kemudian start kalkulator. Nah. Ini setelah terbuka seperti ini, di sini ada apa namanya? Ada ini ya, untuk mengetik pertidaksamaannya. Nah, kita lihat contoh nomor 2 ini tadi pertidaksamaannya ada 4. Ada X plus Y kurang dari sama dengan 15. Ya, kemudian kita enter. Yang kedua ada 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Kita enter lagi. X lebih dari sama dengan 0. Enter lagi. Y lebih dari sama dengan 0. Enter lagi. Nah, oke. Semua pertidaksamanya sudah tergambar. Oke, Ibu besarkan dulu. Nah, ini kan warnanya biru semua ya. Untuk membedakan, coba kita klik dulu. Klik dulu yang pertama nih, yang A. Kita ganti warnanya. Setting. Color-nya kita ganti. Warna misalnya warna merah. Nah, kemudian stylenya ini bisa diganti ya. Feelingnya tuh mau yang apa? Misalnya mau yang kayak gini, yang garis-garis. Nah, angle-nya bisa diganti-ganti. Tapi ini ya, cuma buat memudahkan aja sih. Feelingnya bisa diganti, misalnya mau pakai cross hatching. Tapi biasanya pakai standar atau hatching aja ya. Spacingnya digedein dikit. Nah, oke. Terus untuk garis yang kedua, diklik dulu. Nah, kita bisa ganti color-nya. Oh, misalnya warnanya biru aja. Kemudian style-nya kita ganti yang hatching. Spasinya digedein dikit. Nah, diganti sedikit. Kemudian untuk garis yang ketiga, diklik dulu. Kita ganti color-nya. Color-nya misalnya warna kuning. Nah, warna kuning. Kuningnya yang lebih cetar ya. Nah, ini. Stylenya kasih standar aja. Terus yang terakhir, yang D, kita ganti warnanya misalnya jadi warna ungu. Ungu atau apa ya? Warna gelap deh, merah. Oke. Nah. Ini nggak bisa digeser. Kita lihat di sini. Kelihatan ya? Kok sumbu ininya jadi warna, oh sebentar. Ini jangan kasih warna kuning deh, nggak kelihatan nanti. Kuningnya yang lebih gelap aja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, daerah yang kena banyak arsiran, ya, atau daerah yang lebih, kok kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jelas. Kalau kita pakai hatching, kalau kita ganti stylenya yang biasa aja, coba standar. Nggak terlalu kelihatan dia ternyata kalau pakai hatching. Standar aja deh. Nah, ini misal mau ganti warnanya biar beda. Warna abu-abu. Ini ganti warna biru. Jangan biru, sama hijau aja. Nah. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dari gambar ini, wilayah atau daerah yang paling gelap, ya, yang paling gelap itu ada di yang segitiga kecil ini nih. Nah, jadi untuk menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel bisa kita gunakan GeoGebra ya. Tinggal masukin aja masing-masing pertidaksamaannya, kemudian ganti-ganti warnanya, terus nanti cari warna yang paling gelap. Yang paling gelap di sini ada yang di segitiga ini nih. Kalau Ibu print screen sebentar. Kalau Ibu pindahkan ke sini gambarnya.
Nah, ini. Nah, ini daerah yang gelap. Kan Ibu tandain sini. Daerah yang paling gelap tuh yang ini. Nah, ini dia. Daerah penyelesaiannya ada di sini. Nanti tinggal kalian atur aja warnanya biar kelihatan mana penyelesaiannya gitu. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mencari penyelesaian dari SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, gitu ya. Oke, bisa buka GeoGebra. Kalau yang udah punya GeoGebra offline, mungkin di laptopnya gitu, bisa pakai itu juga. Nah, ini Ibu gunakan yang online karena ini terbuka ya untuk siapapun gitu, bisa pakai, bisa masukkan apa namanya pertidaksamaannya bentuk apapun seperti itu. Nanti bisa dicoba. Nah, untuk step penyelesaiannya secara manual itu ada di sini. Sini sudah apa namanya? Sudah Ibu ketikkan ya. Nah, nih, kalau kita lihat di sini sama ya, daerah penyelesaiannya ada di segitiga yang kecil. Gitu. Sama dengan tadi. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, apa namanya? Kita coba lanjut ke menyusun SPTLDV suatu daerah penyelesaian ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau tadi kita menyusun dari sistem pertidaksamaan linear, kita cari daerah penyelesaiannya. Kalau di sini daerah penyelesaiannya sama gambarnya sudah diketahui, tapi kita nyari pertidaksamaannya. Nah, kebalikannya. Cuman caranya sebenarnya mirip. Nah, bedanya di sini, ini minggu lalu juga udah pernah dibahas ya. Kalau yang minggu lalu kan satu-satu, cuman pertidaksamaan. Kalau sekarang sistem. Nah, di sini ada dua garis. Garis pertama tuh yang ini. Ini bebas ya menentukan garis pertama kedua. Ini garis keduanya. Garis pertama itu melalui titik 0,1 dan 3,0. Nah, ini 0,1, ini 3,0. Nah, kita tentukan dulu persamaan garisnya. Persamaan garis yang melalui dua buah titik minggu lalu sudah kita bahas. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini tadi. Nah, karena ada dua titik, ini bebas mau ditentukan mana yang X1 Y1, mana yang X2 Y2. Di sini, di contohnya ini, Ibu mau bikin yang ini yang jadi X1 Y1. Ini X2, Y2. Ini boleh ditukar ya. Misal mau yang 3,0 jadi X1, Y1, 0,1 yang jadi X2, Y2 bebas. Nanti akan mendapatkan persamaan garis yang sama. Ya. Di sini kita coba substitusikan. Y min, Y1-nya itu 1 per Y2-nya itu 0, Y1-nya 1 sama dengan X min, X1-nya 0, X2-nya 3, X1-nya 0. Nah, kemudian ini sama dengan Y min 1 per min 1 sama dengan X per 3. Habis itu bisa kita kali silang. Ya. Jadi kita punya di sini Y min 1 dikali dengan 3 sama dengan min 1 dikali X. Nah, ini mengalikannya seperti biasa ya. Nah, harus satu-satu. Y dikali 3 itu 3Y, min 1 kali 3 min 3. Sama dengan min X. Jadikan di satu ruas, karena ini min X, kita taruh di kiri jadi X ya. Jadi positif X plus 3Y sama dengan min 3-nya ada di kanan jadi 3. Nah, jadi kita punya persamaan linearnya adalah X plus 3Y sama dengan 3. Kita bisa lihat di sini sama ya. Nah, ini. Kemudian untuk persamaan garis yang kedua juga sama. Garis yang kedua melalui titik berapa nih garis yang kedua? Kita lihat. Oh, ternyata di sini melalui titik ini. 0, min 2 dan yang ini 1,0 ya. Sama caranya pakai Y min Y1 per Y min Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sama ya caranya di sini sudah Ibu tuliskan juga. Nah, ini. Nah, ini jangan lupa Y min min 2. Y min ketemu min jadi plus.
Nah, ini jadi plus. X dikurangi 0 jadi X. Nah, ini juga jadi plus. Min 2. Jadi 2 ya. 0 ditambah 2 kan 2. Kali silang. Kali silang. Y plus 2 dikali 1. Jadi tetap Y plus 2. 2 dikali X jadi 2X. Jadikan di satu ruas. Ini bisa kita tuliskan menjadi Y plus 2 min 2. Min 2X sama dengan 0. Atau min 2X-nya dituliskan di depan jadi min 2X plus Y plus 2 sama dengan 0. 2-nya pindah lagi ke kanan. Jadi min 2X plus Y sama dengan min 2. Ketemu persamaan linear yang kedua. Min 2X plus Y sama dengan min 2. Nah ini ya, sama ya. Nah setelah itu kita ambil sebarang titik. Ini 0,2 ya, bukan 0,0. Kenapa ambilnya 0,2? Bebas sebenarnya ya. Kita lihat lagi ke gambarnya tadi. Nah, aduh. Bentar. Kita lihat di sini aja deh. Kita lihat lagi ke gambarnya ya. Ibu ambil 0,2 karena 0,2 itu ada di luar garis pembatas. Oke. Ternyata error nih. Sebentar. Waduh. Sebentar, nah. Mana tadi? Oh, di bawah. Nah, ini. Ibu ambil titik 0,2 karena 0,2 itu ada di luar garis. 0,2 itu ada di sini ya. Nih, anggaplah di sini ada nilai 2. Nah, ini 0,2 di sini. 0,2 ada di luar garis yang pertama, ada juga di luar garis yang kedua. Terus mau pakai 0,3 boleh nggak, Bu? Boleh. Yang penting titik ujinya itu tidak ada di garis ya. Tidak pas di garis. Artinya kalau untuk garis yang pertama dia bukan 0,1, bukan 3,0. Untuk garis yang kedua bukan 0,2, bukan 1,0 ya. Jadi yang ada di luar garis. Nah, tadi. Nah, setelah itu kita substitusikan titik 0,2 ke persamaannya tadi. Untuk yang pertama tadi kan persamaannya X plus 3Y sama dengan 3. Nah, masukin 0,2 ya. Ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 2. Berarti 0 ditambah 3 kali 2 sama dengan 3. Nah, karena kita mau cari ini ya, tandanya ini. Bentar. Mau cari tandanya, ini kan masih sama dengan. Nah, ini kita belum tahu tandanya apa. 3. 3 kali 2 itu 6. 6 titik-titik 3. Supaya nilainya benar, kenapa harus benar? Karena 0,2 tadi kan ada di daerah penyelesaiannya ya. Di dalam daerah penyelesaiannya. Di dalam arsiran yang warna pink tadi. Ya. Jadi 6 ini supaya bernilai benar, 6 titik-titik 3. Berarti harus lebih dari atau kurang dari? Ada yang bisa jawab? 6 itu lebih dari atau kurang dari? Lebih dari, betul sekali. Ya. Jadi tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Tapi karena tadi garisnya adalah garis putus-putus, ya. Nah, garisnya putus-putus tuh tadi. Berarti tandanya tetap lebih dari aja, nggak usah dikasih sama dengan. Nah, jadi pertidaksamaannya ini. X plus 3Y lebih dari 3. Nah, untuk yang kedua juga sama. Yang kedua tadi persamaannya ini ya. Min 2X plus Y sama dengan min 2. Nah, kita masukin 0,2 juga aja nggak apa-apa. Karena 0,2 tadi ada di daerah penyelesaian ya. Ganti X-nya dengan 0, Y-nya diganti dengan 2. Sama dengan min 2. Oh, ini nggak sama dengan ya. Titik-titik min 2. Karena mau cari tandanya. Min 2 kali 0, 0. 0 tambah 2, 2. 2 titik-titik min 2. 2 itu lebih dari atau kurang dari min 2. Supaya bernilai benar. Ada yang bisa jawab?
0 kurang dari, 2 kurang dari atau lebih dari min 2? Ayo, 2 sama min 2 gede mana? Lebih dari. Lebih dari. Lebih dari. Nah, lebih dari. Nah, terus kita lihat tadi, karena garisnya utuh, maka lebih darinya kita kasih sama dengan. Ya. Jadi pertidaksamaannya ketemu min 2x plus y lebih dari sama dengan min 2. Udah deh. Nah, terus yang ini kita bisa cek lagi pakai tabel yang tadi dengan cara memperhatikan letak daerah penyelesaian. Ini kalau udah paham semua cara yang di atas, nanti bisa secara langsung ya, bisa dengan memperhatikan letak daerah penyelesaiannya aja udah tahu penyelesaiannya ada di tandanya, tanda pertidaksamanya lebih dari atau kurang dari. Itu nanti bisa tahu. Nah, sekarang kita cek dulu di sini. Ini kan gambarnya tadi ini ya. Bentar. Nah, kita lihat. Untuk garis yang pertama, yang putus-putus, itu daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan ya. Ada di kanan garis pembatasnya. Kemudian nilai A-nya lebih dari 0. A itu apa sih? A itu koefisien dari X. Karena kan bentuk persamaan garis itu kan gini ya. AX plus BY sama dengan C. Nah, ini kan tadi garisnya X plus 3Y sama dengan 6. Sama dengan 3 ya, bukan 6 ya. Ini 3 harusnya. Nah, koefisien dari X-nya itu kan 1. 1 lebih dari 0 ya. Nah, terus ini A lebih dari 0. Garis putus-putus. Tanda ketidaksamaannya berarti lebih dari. Nanti bisa dicek di tabel tadi. Nah, jadi bentuk pertidaksamaannya X plus 3Y lebih dari 3. Begitu juga dengan garis yang kedua sama. Garis yang kedua. Garis yang kedua tadi persamaan garisnya itu ini. Ini kan AX plus BY sama dengan C. Nah, A-nya kan kurang dari 0 ya. Karena A-nya min 2 nih. Nah, A-nya kurang dari 0. Kemudian garisnya utuh. Nah, maka kita tahu tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan. Nah, jadi bentuk pertidaksamaannya seperti ini. Gitu. Oke. Mungkin kalau untuk dengan cara memperhatikan letak daerah penyelesaian, itu bisa dijadikan alternatif penyelesaian kalau kalian sudah bisa menggunakan uji titik. Kalau udah lancar menggunakan uji titik ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Mau lihat yang online? Wah. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh dulu dinyalakan dulu kameranya. Ibu mau foto dulu, mana biar kelihatan mukanya. Oke, ada yang belum dinyalakan? Yuk, dinyalakan dulu yuk. Ada Ika Derian, terus apa lagi nih? Desak, Ketut, Niko Mang Dinda, Nika Dian, Niputu Ayu Listia, Nigusti Ayu Friska. Yuk, dinyalakan dulu kameranya. Yuk, semuanya yuk. Ini masih ada yang belum nyala. Ditunggu. Ayo. Niputu Ayu Listia, Nikomang Dinda. Mana nih? Oke. Irma Aprilia bilang nih. Ini sinyal saya apa ya? Oke. Udah nyala. Oke, kita foto ya. 1, 2, senyum dong. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kalau belum ada pertanyaan, Ibu sudahi dulu sampai di sini ya. Nanti akan ada tugas mengisi presentasi seperti biasa ya. Kemudian ada tugas, nanti tugasnya menyusul, Ibu akan upload di GC. Kalau ada pertanyaan di luar kegiatan pembelajaran, bisa nanti hubungi Ibu, bisa japri, bisa juga kontak di grup, boleh. Yang penting gunakan bahasa Indonesia yang santun ya, gitu. Oke?
sekian dari Ibu. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga prokes karena masih pandemi COVID. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Selamat siang. Siang, Bu. Ya. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya. Hai. Ya.